Saudara dan saya, kita adalah gambarnya Yesus. Amin. Karena Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Saudaraku, konfrontasi antara Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi masuk pada babak berikutnya, di mana para pemimpin agama Yahudi ini mengutus beberapa orang Farisi dan Herodian untuk menjerat Tuhan Yesus dengan pertanyaan supaya mereka dapat menangkap Yesus. Seperti yang kita semua sudah ketahui bahwa kelompok Farisi dan juga kelompok Herodian sebenarnya mereka itu bermusuhan satu sama lain. Tapi mereka bersatu untuk punya alasan, yaitu membunuh Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus adalah pribadi yang mencari perhatian, mencari kekuasaan. Makanya mereka mulai dengan perkataan mereka, dengan mengangkat-ngangkat. Mereka juga menyanjung Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat masuk dalam perangkap mereka. Tapi Yesus tidak termakan dengan siasat licik mereka. Karena Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Pertanyaan mereka adalah ini, saudara. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, saudara, pertanyaan ini sangat menjebak. Karena Yesus sedang berdiri bukan hanya di depan tua-tua Yahudi atau pemimpin-pemimpin bangsa itu, tapi juga di depan orang banyak. Jadi pertanyaannya bilang begini, dapat kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Sebab kalau Yesus berkata begini, ya bayar dong pada kaisar. Mereka akan dengan cepat berkata begini, kamu mengkhianati keyahudianmu. Kamu adalah pengkhianat, kamu berpihak kepada Roma. Dengan cara itu, mereka akan dapat menyerang Yesus. Atau kalau Yesus menjawab seperti ini, ya berikan kepada Allah saja. Di situ ada banyak orang. Orang akan berkata, wah dia mau memberontak terhadap kaisar. Dia memberontak terhadap Romawi. Dia bisa ditangkap oleh serdadu Romawi pada saat itu juga. Karena memang pertanyaan ini menjebak. Tapi haleluya, Tuhan mengerti kemunafikan mereka. Dia tahu isi hati mereka. Mereka salah besar. Mereka berpikir mereka dapat menjebak Yesus dengan perkara seperti ini. Mereka coba untuk puji-puji dia, coba rangsang egonya dan seterusnya. Enggak kemakan. Yesus tetap solid pada pendiriannya. Dia kemudian langsung menyergap mereka. Dan mereka pikir bahwa Yesus akan gampang masuk pada perangkap mereka. Mereka salah besar. Justru mereka yang terperangkap oleh apa yang bakal Yesus katakan. Saudara, Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Di ayat 15 dan ayat yang ke-16, saudaraku, dikatakan juga bahwa Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Yesus dengan sengaja, saudaraku, menggunakan kata gambar ini. Gambar bahasa aslinya dalam bahasa Yunaninya adalah ikon, yang seperti ditulis dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ke-26 sampai 27. Di situ dikatakan bahwa
baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata dalam ayat ini saudara, yaitu maksud arti daripada ikon ini, itu punya pengertian pemilik. Artinya begini, saat mereka beli seekor sapi atau mungkin binatang lainnya, maka ditaruhlah cap atau ikon sebagai tanda suatu kepemilikan. Nah, saudara mesti mengerti, Yesus mengambil uang dinar tersebut kemudian bertanya, gambar siapakah ini? Buat mereka, orang Yunani tentu tahu, arti ikon itu adalah arti pemilikan atau siapa yang menguasai kehidupannya. Jadi mereka langsung mengerti betul kemana dia pergi waktu dia berkata perkataan ini. Berikanlah kepada kaisar apa yang merupakan milik kaisar. Atau apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Sebab itu memang miliknya. Kamu tidak bisa bikin apa-apa. Kalau ada gambar kaisar, itu milik kaisar. Berikan kepada kaisar. Tapi kemudian dia balik dan berkata kepada mereka, tapi kamu juga, kamu membawa gambar Allah sebenarnya. Kamu harus berikan dirimu kepada Allah. Amin. Kamu harus serahkan dirimu kepada Tuhan. Saudara, ini bukan soal bayar pajak atau tidak. Sebab itu adalah pertanyaan jebakan. Kita harus membayar pajak kepada pemerintah tentunya. Tapi ini yang perlu kita mengerti, bahwa kita ini milik siapa? Ya. Kita ini milik Tuhan. Sebab kita ini adalah diciptakan menurut gambar Tuhan. Ditulis dalam kitab Kolose bahwa Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan gak kelihatan. Tapi bagi Yesus ini gambaran yang kelihatan. Jadi orang melihat Yesus, orang melihat Allah. Amin. Jadi sebenarnya waktu Yesus katakan ini pada mereka, mereka kaget sekali bahwa Yesus telah mengatakan pada mereka, serahkan hidupmu pada Tuhan. Bayangkan orang yang berikhtiar jahat tiba-tiba mendengarkan perkataan ini, serahkan dirimu kepada Tuhan. Itu berarti mereka terkejut dengan pertanyaan ini. Makanya kita berkata, mereka sangat heran mendengar dia. Haleluya. Wow, saudara dan saya, kita adalah gambarnya Yesus. Amin. Karena Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Mari dalam kehidupan kita ini, karena kita segambar dengan Yesus, biar keserupaan dengan Kristus lewat kehidupan kita, lewat karakter hidup kita, saudara, mencerminkan bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita hidup, saudaraku, memancarkan kemuliaan Tuhan. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.